وأزواجه وذريته وحفظه صلى جميع العلماء والفقهاء والمحدثين والقرافة والصوفية وجميع المؤلفين خصوصا إلى هذا المؤلف الشيخ الزرنوجي نفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وكان الشيخ الإمام الأجل الأستاذ شيخ الإسلام برهان الحق والدين رحمه الله تعالى يقول كان طلبة العلم في الزمان الأول يفوضون أمورهم في التعلم إلى أستاذهم وكانوا يصلون إلى مقصودهم ومرادهم والآن يختارون بأنفسهم لا يحصل مقصودهم من العلم والفقه وكان lan ono asy-syaikhu sapa syekh al-imamu al-ajallu al-ustadzu syaikhul islami burhanul haqqi wad-din rahimahullahu ta'ala yaqulu dawuh sapa syekh kana ono talabatul ilmi sapa pira-pira kang nuprih ilmu fi zamanil awwali ing dalem mangsa kang awal yufawwiduna iku padha masrahaken sapa talabah umurahum ing pira-pira perkarane talabah fit ta'allumi ing dalam belajar ila ustadzihim maring gurune talabah wa kanu lan ana sapa talabah yasiluna iku padha wusul sapa talabah ila maksudihim maring tujuane talabah wa muradihim lan kekarepane talabah wal ana lan ing dalam saiki
yakhtaruna padha milih sapa talabah bi anfusihim kelawan awak dhewene talabah la yahsulu ora hasil maksuduhum apa tujuane talabah minal ilmi saking ilmu wal fiqhi lan fikih wa kana lan ono yuhka iku den critakaken apa anna Muhammad bin Ismail satuhune Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kana iku ana sapa Muhammad bin Ismail bada'a iku ngawiti sapa Muhammad bin Ismail bi kitabis sholati kelawan maca kitabus sholat ala Muhammad bin Hasan ing atase Muhammad bin Hasan faqala nulidawu sapa Muhammad bin Hasan nulidawu sapa Muhammad bin Hasan lahu maring Muhammad bin Ismail izhab budalo sira wa ta'allam lan belajar sira ilmal hadis ing ilmu hadis lamma ro'a ing dalam arikal ningali sapa Muhammad bin Hasan anna dzalikal ilma ing setuhune mengkono-mengkono ilmu al yaku iku luwe patut bi tab'ihi kelawan wateke Muhammad bi tab'ihi kelawan wateke Muhammad bin Ismail al-Bukhari wa talaba lan nuprih sapa Muhammad bin Ismail ilmal hadisi ing ilmu hadis fasara monggo dadi sapa Muhammad bin Ismail fihi ing dalam ilmu hadis muqaddaman iku den disiaken ala jami'i a'immatil hadis ngarekaken ing atase sekabehane pira-pira imam hadis ala jami'i a'immatil hadis ngarekaken ing atase sekabehane pira-pira imam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Di pelajaran sebelumnya masih bernyambung wa yambahi li talibil ilmi alla yakhtar nau'a ilmin bi nafsihi bal yufawwidu amrahu ilal ustad fa innal ustad qad hasalahu tajarrub fi dzalika. Jadi sebaiknya bagi santri, bagi para penuntut ilmu itu tidak memilih sendiri ilmu itu, bahkan dipasrahkan kepada ustadznya. Jadi tidak usah milih, saya pengen belajar fikih saja, saya tidak mau hadis, saya pengen nahwu saja, tidak usah milih. Ini dipasrahkan kepada guru, karena masih pemula, masih mubtadi.
Nanti kalau sudah mahir bisa milih sendiri. Makanya di pondok kan sudah dipilihkan materinya untuk kelas 1 ini, kelas 2 itu sudah pilihan dari gurunya. Tidak mungkin kelas 1 ibtidaiyah diajarkan alfiyah, ya tidak mungkin. Kelas 1 sesuai dengan tingkatannya. Kelas 2, 3 itu adalah pilihan dari guru. Disebutkan fa inna ustad qad hasala tajarrub fi dzalika. Karena seorang guru itu sudah pengalaman dalam masalah memilih kitab. Makanya di pondok sini mana yang didahulukan, ya, termasuk santri baru diwajibkan fokus ke Quran dulu, menghafal juz amma, itu sudah tajarrub dari guru kita. Pengalamannya gimana? Pengalamannya takutnya belum lama mondok boyong, akhirnya apa? Tidak bisa baca Quran. Padahal Quran lebih harus didahulukan. Makanya santri baru yang paling awal adalah Quran dulu. Kemudian setelah Quran apa yang didahulukan? Baru ilmu nahwu. Biar apa? Biar bisa baca kitab. Jadi ada urutannya. Kalau sudah bisa nahwu, bisa baca kitab, kitab apa saja bisa dibaca sendiri. Karena umur kita ini terbatas. Tidak mungkin kita bisa menguasai semua ilmu. Maka ambil kunci-kuncinya. Kuncinya apa? Quran. Quran itu kunci semua ilmu. Kemudian apa? Nahwu. Karena kalau nggak bisa nahwu, nggak bisa baca kitab, ya nggak bisa dapat ilmu. Nah, ada urutannya. Wa arafa ma yanbahi li kulli ahadin wa ma yaliku bi tab'ihi. Dan guru itu tahu mana bagi setiap siswa yang sebaiknya dipelajari dan yang pantas menurut karakter masing-masing. Jadi karakternya murid ini tahu guru itu. Oh, ini pantasnya belajar seperti ini. Wa kana Syekh Al-Imam Al-Ajal Ustaz, dan seorang Syekh Burhanul Haq Waddin ini berkata, yaqulu kana talabul ilmi fi zamanil awal yufawwiduna umurahum fi ta'allum ila ustadzihim. Kata beliau, dulu seorang tolabah, seorang santri di masa awal, ini masanya musannif mengatakan, memasrahkan semua perkara pembelajaran itu kepada ustadznya. Jadi dulu itu seperti itu, ya sampai sekarang alhamdulillah kayak seperti contoh di Ma'had ini, ya pasrah ke gurunya. Ada murid yang saya minta belajar ini, tidak ada. Semuanya sudah ada ukurannya, diikut gurunya masing-masing. Wa kanu yasiluna ila maksudihim wa muradihim, dan mereka sampai kepada tujuan dan kehendaknya. Jadi akhirnya dia akan mendapatkan ilmu dengan bimbingan seorang guru. Makanya sama penjurusan itu ada di akhir. Jadi SD itu pelajarannya sama, SMP sama, SMA. Baru ketika sudah masuk kuliah ada banyak jurusan. Dia bisa memilih sendiri. Jadi ketika masih pemula itu tidak usah milih sendiri, dipilihkan. Karena dia nggak tahu milih. Kalau sudah dewasa, sudah kuliah, dia sudah matang pemikirannya. Dia bisa memilih sendiri mana jurusannya. Nah, seperti itu. Jadi kita ini ikut guru saja dulu. Nanti kalau sudah lulus, misal ya lulus, sanawiyah lulus, mau pilih ilmu apa? Pengen kuliah di Kairo, Mesir, misal, silahkan. Pengen kuliah di Turki, silahkan. Pengen kuliah di mana, silahkan. Karena sudah pondasinya sudah ada. Kalau tidak tahu baca kitab, tidak tahu apa-apa, milih ilmu sendiri, ya nanti tidak karuan nanti. Maka di sini diceritakan, kata beliau, wal ana yakhtaruna bi anfusihim la yahsulu maqsudu minal ilmi wal fiqhi. Nah, dan sekarang katanya musannif ini, zamannya musannif sekarang ini, para siswa itu yakhtaruna bi anfusihim, mereka memilih tujuannya sendiri, baik ilmu, la yahsulu maqsuduhum, tidak mendapatkan hasil dari tujuannya. Jadi siswa atau santri di zaman beliau mengatakan, sekarang santri ini lebih memilih sendiri pelajarannya, tidak ikut atau tidak dipasrahkan ke guru. Akhirnya apa? Dia tidak hasil tujuannya, baik itu ilmu atau oke. Juga di sini dikisahkan, wa kana yuhkana Muhammad bin Ismail al-Bukhari,
bahwa Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, tahu Imam Muhammad bin Ismail? Ada yang kenal? Nggak tahu. Kalau namanya nggak tahu, tapi kalau disebutkan Al-Bukhari, insyaallah tahu semua. Di Imam Al-Bukhari, Imam hadis, tahu? Ini namanya Muhammad bin Ismail. Sama kayak Imam Asy-Syafi'i, tahu siapa Imam Syafi'i? Namanya siapa? Muhammad bin Idris. Kadang orang itu tidak tahu namanya. Tapi tahu Asy-Syafi'inya. Sama dengan Al-Bukhari. Al-Bukhari namanya Muhammad bin Ismail. Beliau kana bada'a bi kitabis salat ala Muhammad bin Hasan. Imam Bukhari ini dulu waktu masih muda, sama kayak kita belajar ya. Pertama belajar baca apa? Masih kitabus salat ya kan ya. Ini bada'ah bi kitabis salat. Imam Bukhari ini belajar fikih dulu. Belajar bab salat kepada gurunya yang bernama Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ini termasuk minal a'immatil Hanafiyah. Termasuk imam mazhab Hanafiyah. Faqala lahu idhhab wa ta'allam. Dan gurunya berkata kepada Imam Bukhari, pergilah, wa ta'allam ilmal hadis. Tapi belajarlah ilmu hadis. Itu kepekahan guru. Lamma ra'a anna dzalikal ilma al-yaku bitabi. Ketika gurunya ini menyaksikan bahwa Imam Bukhari ini lebih pantas bitabi dengan karakternya untuk belajar ilmu hadis. Jadi guru itu enggak egois. Jadi ketika muridnya ini berpotensi ini, disuruh pergi, pindah pondok kamu, apa seperti itu. Kalau memang dia layak, ini kamu itu tidak takut kehabisan murid. Jadi gurunya Imam Muhammad bin Hasan ini melihat Imam Bukhari ini ada lebih pantas atau dilihat dari karakternya lebih cocok belajar hadis. Padahal waktu itu beliau lagi belajar fikih kepada gurunya. Tapi dengan kecerdikan gurunya menyuruh Imam Bukhari keluar. Kamu keluar, belajar ke sana saja, belajar ilmu hadis. Wa talaba ilmal hadis. Imam Bukhari nurut kepada gurunya. Sekalipun beliau pengen belajar fikih misalnya, tapi karena perintah dari gurunya suruh belajar hadis, beliau keluar. Mungkin kalau sekarang pindah pondok ke pondok yang khusus hadis misalnya. Fasara fihi muqaddaman ala jami'i a'immatil hadis. Maka jadilah beliau ini didahulukan daripada imam-imam hadis. Makanya sampai sekarang terkenal beliau dengan kitabnya Shahihul Bukhari. Shahihul Bukhari ini hadisnya beliau ya sekitar 4 juzan ya. 4 juz. Semua hadisnya itu sahih. Tidak ada yang hadisnya itu dhaif, tidak ada. Sahih semua. Ini yang pilihan oleh beliau. Dan Sahih Bukhari ini afdal kitab ba'da kitabillah. Paling afdal setelah kitab Al-Quran adalah kitabnya Imam Bukhari, Shahihul Bukhari. Itu berkat beliau taat kepada gurunya. Karena gurunya menyuruh mempelajari hadis, nurut, taat. Dari sini kita ambil pelajaran. Bahwasanya yang paling utama itu ada taat kepada guru. Ini sampean misal ada pengen pindah pondok. Kalau memang oleh gurunya tidak boleh. Itu bukan berarti gurunya enggak. Tapi tahu karakternya. Orang yang kadang banyak pindah pondok ini. Akhirnya apa? Banyak waktu di jalan. Akhirnya tidak selesaikan dulu satu pondok, misal hatam, atau sudah lulus pindah, tidak masalah. Tapi tentunya dengan ridho guru. Ada kadang orang itu masuk pondok baik-baik, tapi keluarnya tanpa izin. Keluarnya tidak izin, tahu-tahu tidak kembali. Jangan seperti itu. Jadi kalau masuknya baik-baik ke pondok, keluarnya harus dengan izin, dengan ridho. Biar apa? Biar ilmunya manfaat. Sealim apapun seorang, kalau nggak dapat ridho dari guru ya percuma. Ilmunya nanti tidak akan manfaat. Jadi ini pelajaran berharga dari kitab ini, bahwasanya seorang murid itu harus minta ridho kepada guru, harus mentaati guru. Memasrahkan belajarnya, minta pendapat ke guru. Baik guru, saya sebaiknya belajar apa misal.
Oh kamu lebih fokus ke fikih, ikuti. Oh kamu fokus ke nahwu, ikuti. Jadi karena guru itu lebih tahu, sudah tajarrub, sudah pengalaman. Oh kamu ilmu alat dulu, percuma kamu fikih matang, tidak bisa baca kitab, percuma. Ikuti. Jadi apa yang disarankan kepada guru itu harus diikuti. Semoga bermanfaat ala hadiniyah wa ala kulli niyatis shalihah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hadzal muallif lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا